tiga masjid ini nabunglah untuk berangkat ke sana. La tusyaddur rihal. Jangan kamu serius ingin melakukan perjalanan. Ini belum apa-apa udah mau ke Eropa duluan jalan-jalan. Belum apa-apa udah mau ke Bali aja bawa sekeluarga jalan-jalan. Ya, nghabiskan uang sekian puluh juta, mungkin sekian ratus juta. Nghabiskan uang untuk ke Amerika dan sebagainya. Kalau belum tertunaikan perintah untuk berkunjung ke tiga masjid ini, maka jangan pergi dulu. Seharusnya kalau udah terlanjur gimana Bu ya? Kami udah ke Eropa, kami udah ke Amerika. Kalau begitu pastikan perjalanan yang berikutnya adalah perjalanan memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Berkunjunglah ke tiga tanah suci, yaitu ke Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Di dalamnya ada Ka'bah, dan yang kedua adalah Masjidin Nabawi di tanah suci Madinatul Munawwarah yang mubarakah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Yerusalem pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wasyukralah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, pada peluang dan kesempatan yang barakah ini kita masuk pada hadis yang ketiga. Dan hadis ini di dalam pembahasan kita di Arba'in Al-Maqdisiyah insyaallah sudah kita uraikan dan kita bedah. Maka di pertemuan ini kita akan lengkapkan sekaligus dua hadis, yaitu yang ketiga dan keempat insyaallah ta'ala. Saudara dan sahabat hamba-hamba Allah yang beriman dimanapun saja, semoga iman tetap membara di dalam dada ini dan semakin bertambah hendaknya hari demi hari. Tuntutlah ilmu, duduklah bersama para guru-guru Rabbani yang lurus min ahli sunnah wal jamaah, dan jangan pernah berpisah dari sahabat-sahabat seiman yang saling mengingatkan dan menguatkan kita untuk akhirat kita dan untuk menjadi manusia paling bermanfaat di dunia ini insyaallah, ya. Kemudian kita menyimak pada hadis yang keempat berikut, yaitu hadis yang ketiga ini, Al-Isra'u ayatul Qudsiyah. Isra adalah ayat daripada keagungan. Wal Aqsa minassah al-uruj lis-sama. Sementara Masjidil Aqsa adalah tempat take off menuju mi'raj ke langit. Mari kita dengarkan hadisnya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil buraq, aku didatangi oleh malaikat Jibril dengan kenderaan yang disebut dengan buraq, ya, kenderaan disebut dengan buraq. Buraq ini secara bahasa adalah dari barq, yaitu artinya kilat. Maka kecepatan daripada kenderaan ini adalah kecepatan kilat. Namun buraq dia lebih cepat daripada kilat itu sendiri. Teknologi manusia baru sampai hari ini mampu mencapai pendeteksian bahwa yang tercepat dan tidak ada yang lebih cepat daripada kilat. Kilat ini lebih kurang kecepatannya per 1 detik. Bila hamba Allah yang fakir ini salah, maka tolong luruskan. Per 1 detik 200.000 kilometer per 1 detik. Ada yang mengatakan sampai 300.000 kilometer per detik, saudaraku. Maka buraq ini didatangkan dan dibawa oleh malaikat Jibril. Seperti apa bentuknya? Wa huwa dabbatun abyadu tawilun. Dia adalah seekor binatang, ya, berkaki 4, abyad, teramat sangat putih, bersih. Tawilun, dia tinggi. Fauqal himar, lebih tinggi daripada keledai biasa. Wa huwa wadunal baghal, tapi tidak lebih tinggi daripada onta, ya, di bawah onta. Yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfih. Yad'u hafirah, dia meletakkan hafirahu,
telapak-telapak kakinya inda muntaha tarfih, ya, sampai sejauh mata memandang. Artinya satu kali genjotan langkahnya bisa mencapai perjalanan lebih jauh daripada mata memandang. Sejauh mana mata kita memandang? Lebih jauh daripada itu, ya. Ila inda muntaha tarfih. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Jadi kalau kita balik ke belakang sebentar, pesawat apa sih hari ini, atau kenderaan bumi apa sih hari ini yang satu kali tekan langsung hilang dari pandangan? Itulah dia Buraq, hilang dari pandangan. Allahu Akbar, ini teknologi Allah Subhanahu wa taala. Dan kenderaan ini tentu saja bukan kenderaan yang terbuat seperti pesawat. Kalau disebutkan di sini dia adalah dabbah. Dabbah adalah kenderaan melata di muka bumi, ya, berkaki 4. Seperti lebih tinggi daripada keledai dan tidak lebih tinggi daripada onta, di bawah onta. Namun kalau seandainya orang biasa yang mengendarai kenderaan yang secepat itu, tanpa ada pengamanan seatbeltnya, tanpa ada sandaran punggungnya, tanpa ada pelindung kacanya dan sebagainya, pasti orang ini ketika kendaraan itu melesat, orang ini tinggal di situ, ya, pasti begitu. Tapi ini kebawa dan kondisinya aman, ya, tidak babak belur oleh angin yang dihantam oleh wajahnya dan tubuhnya. Allahu Akbar. Kalau begitu, ini binatang apa ya? Ini teknologi apa ya? Yang kita tahu hanya dalam film-film, ya, itu pun Star Wars umpamanya, pesawat tempur ruang angkasa yang sangat cepat, berkecepatan ini dan itu. Tetapi itu adalah khayalan semuanya. Ini adalah fact, ya. Ini adalah kenyataan, saudaraku. Baik, qala farakibtuhu, aku pun menungganginya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku di Baitul Maqdis. Nah, saudaraku yang tercinta, subhanallah, kalau kita sekali lagi mengatakan satu keajaiban ini adalah Masya Allah, ke Baitul Maqdis dengan kecepatan yang luar biasa seperti itu, hanya tentu saja butuh beberapa detik atau mungkin 1 detik kurang. Saudara-saudaraku, sampailah aku di Baitul Maqdis. Sesampainya Nabi Muhammad di Baitul Maqdis, kita bayangkan tidak ya, kecepatan begitu cepat nyampe di sana, itu kayak teleportasi atau apa ya? Allahu a'lam, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti perjalanan ini hanya terjadi dalam 1 malam, dan itu nembus lagi ke langit lapis ke-7, selesai lagi dengan berhadap-hadapan dan menghadap kepada Rabbul Alamin di balik tirai gaib yang maha kokoh, lalu melihat kondisi surga, kemudian juga diajak tamasya dalam perlindungan yang maha hebat dari teknologi Allah, masuk ke neraka, melihat kondisi neraka, kemudian mendapatkan titah, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, turun lagi ke Sidratul Muntaha dan datang lagi ke Baitul Ma'mur, diantarin lagi oleh malaikat Jibril dengan Buraq, ya, dan kemudian sampailah di Makkah sebelum subuh. Ini apakah ada sesuatu yang bisa dikhayalkan dari khayalan-khayalan yang sangat rapuh di akal kita yang sangat lemah dan kecil ini? Tidak ada. Ini termasuk mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Tidak ada mata yang pernah melihat, tidak pernah terdengar oleh telinga yang seperti ini, ya. Tidak pernah ada dalam artian fakt, ya, kenyataan, dan juga tidak pernah bisa terkhayalkan kecepatan yang maha cepat, kemudian tidak ada orang yang menungganginya itu berantakan, ya, rusak atau hancur. Karena kecepatan begitu, harusnya orang yang punya badan diterpa oleh angin, diterpa oleh segala satunya hancur. Na'udzubillah, saudaraku, Rasulullah SAW ada dalam kondisi aman. Bahkan Rasulullah bisa ngobrol dengan malaikat Jibril sepanjang perjalanan. Karena dalam beberapa hadis dan riwayat, Nabi bercerita, aku melihat ini, aku melihat itu, aku bertanya pada malaikat Jibril, dan Jibril selalu menjawab. Bertanya Nabi Muhammad sepanjang perjalanan karena melihat ada hal-hal yang sangat unik dan aneh, Nabi bertanya pada malaikat Jibril, Jibril menjawab, dan itu berarti kendaraannya sangat tenang, sangat stabil. Kemudian lanjut. Qala, Rasulullah berkata, farabattuhu bil halqatil lati yarbitu bihil anbiya. Aku ketika sampai di Baitul Maqdis, aku pun menambatkan, ya, menambatkan tali kekang daripada dabbah ini, daripada Buraq ini di lingkaran yang sudah ada tersedia di sana, ya, seperti cincin besar, ya, seperti ini. Kemudian ditambatkanlah talinya di situ.
di mana seluruh nabi-nabi juga menambatkan kendaraan-kendaraan mereka di tempat yang sama. Al-Faqih Dzulkifli Muhammad Ali pernah alhamdulillah diajak untuk melihat kondisi itu di Masjidil Aqsa, masih di kawasan Masjidil Aqsa. Saudara dan sahabat, kalau kita ada rezeki ya, ini Kubah As-Sakhrah. Coba lihat ini Kubah As-Sakhrah, Dome of the Rock ya. Ini disebut dengan yang kubah emas ini Dome of the Rock atau Kubah As-Sakhrah. Terus ke sananya lagi, itu kiblat ke sana ya. Terus ke sananya lagi ada masjid namanya Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli langsung tebing tinggi ya, dan sekaligus menjadi apa bentengnya. Kemudian jurang ke bawah. Di bagian sebelah paling ujung kanan di bawahnya itu ada tembok ratapan. Nah, paling ujung itu sebelum kita melihat kepada tembok yang arah sisi kanan daripada dua masjid ini, di sini ada masjid kecil yang turun kita tangga, dan di sanalah terdapat tempat solatnya setiap para nabi dan rasul. Saya berharap, beliau berharap kita semua ada rezeki dan berdoa kita pada Allah dikasih izin untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Amin ya Allah, dan bisa solat 2 rakaat di sana ya Rabb. Amin. Kemudian berkunjunglah ke tempat para nabi dan rasul solat di sana. Kemudian saudaraku, kita lihat di situ masih ada sampai hari ini, masih ada ring itu ya, masih ada lingkaran tersebut untuk menambatkan kendaraan-kendaraan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Berarti kalau kita sampai di lokasi sana, kita injakkan kaki kita, itu adalah tempat di mana seluruh para nabi dan rasul menginjakkan kaki mereka. Masya Allah. Kemudian saudara dan sahabatku, lalu Nabi SAW berkata, qala thumma dakhaltul masjidah, lalu kemudian aku masuk ke dalam masjid, fasallaitu fihi raka'atain, aku akhirnya salat di dalamnya 2 rakaat ya. Jadi tolong nanti pastikan kita ada di sana dan salatlah 2 rakaat di sana. Salat di Masjidil Aqsa. Thumma kharajtu, lalu kemudian aku keluar. Faja'ani Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada aku. Berarti ketika Nabi menambatkan, kemudian Nabi salat, Jibril tidak menyertai Nabi SAW, tapi tiba-tiba Jibril datang bi'ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Datanglah malaikat Jibril membawa 2 ember, ya, 2 bejana yang di dalamnya masing-masing ada isi yang berbeda. Yang satu isinya khamr, tua yang memabukkan. Yang satu isinya adalah laban. Apa itu laban? Susu yang sudah dikentalkan, diambil saripatinya. Maka Nabi datang. Fakhtartul labana, aku memilih susu atau memilih laban. Kalau susu saja halib ya, masih cair, masih hangat, baru saja diperas dan elok diminum hanya dalam hitungan 2-3 hari biasanya itu rusak. Bahkan kalau dibiarkan terbuka, tidak diawetkan, dia akan rusak menjadi asam dan sebagainya. Tapi kalau laban memang sudah dibekukan, dikentalkan, diambil saripatinya ya, sehingga dia lebih tahan. Faqala Jibril, ketika Jibril melihat aku lebih memilih laban daripada khamar, Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Ya, di dalam riwayat yang lain Jibril memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Itu adalah makanan dan minuman yang sesuai dengan fitrah. Apabila kita punya kendala-kendala dalam kesehatan tubuh dan sebagainya, konsumsilah laban. Dia bisa mengembalikan kondisi kita kepada fitrah kita. Ada yang mengalami kelemahan ini, ada yang mengalami kerusakan ini dalam tubuhnya dan sebagainya, konsumsilah laban. Insya Allah, mudah-mudahan fitrahnya yang rusak karena beberapa makanan dari luar, karena konsumsi obat-obatan yang over dan sebagainya, atau mungkin karena pola hidup yang salah sehingga melemah dan rusak, maka kembalilah kepada fitrah. Yang fitrah itu adalah susu, laban, kurma, kemudian madu, habatus sauda, minyak zaitun, dan beberapa daripada herbal-herbal yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah fitrah. Maka ambillah fitrah ini untuk mengembalikan dan mengulangi, mendaur ulang istilahnya kondisi tubuh kita yang sudah mulai punah, rusak dan lemah dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Summa araja bina ilas sama. Setelah aku menyelesaikan urusan di Masjidil Aqsa dan termasuk mengkonsumsi laban,
thumma araja bina ila sama. Ternyata Laban ini juga sangat bagus ya bagi orang yang akan melakukan penerbangan. Sebelum dia melakukan penerbangan, minum Laban. Konsumsi Laban. Ini pelajaran dari apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam, tentu saja dengan instruksi dari Allah Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad. Nah, kita yang biasanya takut mengalami tekanan apa di udara, takut dengan ketinggian, takut mabuk, takut mengalami apalah namanya secara kesehatan, konsumsilah Laban. Insya Allah Laban akan mampu memberikan ketenangan, kekuatan, kestabilan selama dalam perjalanan. Dalam safar berat, maka konsumsilah Laban. Konsumsilah Laban. Bismillah. Mudah-mudahan hadis yang baru saja kita baca ini, hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang kita masuk pada hadis yang keempat. Saudara dan sahabat tercinta, hadis yang keempat berikut ini adalah ahammiyatu an takunal masajidu ats-tsalatsatu aminatan was-subulu laha muyassaratan kai tushaddur rihalu laha. Hadis yang keempat ini unik ya, judulnya unik. Ahammiyah an takunal masajidu ats-tsalatsah aminatan. Urgensinya, pentingnya ketiga masjid yang agung ini, masjid suci ini, yaitu Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa aman. Penting sekali ini masjid aman. Supaya apa? Wasubulu laha muyassarah, agar orang menempuh perjalanan menuju kepadanya mudah, ya. Wasubulu laha muyassarah kaitu syaddur rihalu laha, agar instruksi Nabi berkunjung ketiga masjid ini bisa terwujud, bisa terrealisasi. Saudara dan sahabat yang tercinta, untuk sampai saat ini Masjidil Aqsa masih amankah? Masih untuk beberapa negara. Selain Arab ya, Arab tidak diizinkan masuk ya, tapi selain Arab masih diizinkan masuk. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, ini masih diizinkan masuk. Turki gimana? Turki masuk ke kawasan Palestinanya masih bisa, akan tetapi beberapa waktu terakhir kami melihat orang-orang yang ingin masuk Masjidil Aqsa-nya sudah dilarang. Mungkin ada perkara khusus dan tertentu menyebabkan orang-orang Yahudi dendam betul dengan Turkiya, sehingga orang-orang Indonesia, orang dari Malaysia lainnya dipersilakan masuk Masjidil Aqsa. Turki no, go out. Begitu yang dilakukan oleh penjajah laknat ini. Saudara dan sahabat, mari kita dengarkan hadisnya. Hadis ini juga sudah berkali-kali dibedah oleh para ulama, termasuk kita dalam kitab Arba'in Maqdisiyah kita. Maka sekarang ini kita hanya mururan kirama saja ya, lewat dengan mulia tanpa kita mempanjang lebar urusannya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepada Abu Hurairah. Beliau berkata, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihalu, janganlah kalian membuat tabungan khusus untuk melakukan perjalanan jauh, berkunjung kemana-mana, ila thalathati masajid, kecuali untuk berkunjung ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, di dalamnya ada Ka'bah. Wa masjidi hadza, dan masjidku ini yang dimaksud oleh Nabi Muhammad adalah Masjid An-Nabawi di Madinatil Munawwarah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Saudara, sahabat yang tercinta, hadis ini Sahih Bukhari. 3 masjid ini nabunglah untuk berangkat ke sana. La tushaddur rihal. Jangan kamu serius ingin melakukan perjalanan. Ini belum apa-apa, udah mau ke Eropa duluan jalan-jalan. Belum apa-apa, udah mau ke Bali aja bawa sekeluarga jalan-jalan. Ya, nghabiskan uang sekian puluh juta, mungkin sekian ratus juta. Nghabiskan uang untuk ke Amerika dan sebagainya. Kalau belum tertunaikan perintah untuk berkunjung ke 3 masjid ini, maka jangan pergi dulu. Seharusnya, kalau udah terlanjur gimana Bu ya? Kami udah ke Eropa, kami udah ke Amerika. Kalau begitu pastikan perjalanan yang berikutnya adalah perjalanan memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Berkunjunglah ke 3 tanah suci, yaitu ke Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Di dalamnya ada Ka'bah, dan yang kedua adalah Masjidin Nabawi di tanah suci Madinatul Munawwarah yang mubarakah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Yerusalem pada hari
hari ini. Saudara dan sahabat tercinta, sebelum berangkat itu, sementara kita mampu, demi Allah kita akan berurusan dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita mampu, tapi kita tidak berkunjung ketiga masjid ini, ketiga tanah suci ini. Sementara tempat-tempat lain sudah kita datangi. Kita berfoto di sana, berfoto di sini, habiskan uang di hotel sana, hotel sini, dan itu sesuatu yang tidak ada nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah Allah untuk mendatangi tiga masjid suci kita tidak lakukan. Allah. Saudara dan sahabat, insya-Allah kami selalu melakukan perjalanan bersama Sabah dan Ya Latif Tour ya untuk melaksanakan ibadah ketiga tanah suci ini. Kalau Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali dalam 1 tahun itu biasanya 3 tahun, tetapi Sabah Tour dan Ya Latif Tour di bawah El-Qassas ini senantiasa memberangkatkan hampir tiap bulan ya. Kadang-kadang dalam 1 bulan itu bisa 2 kali. Jadi mendaftar dan berangkatlah. Atau mungkin travel-travel yang lain yang menurut kita lebih baik atau yang lebih kita percaya, tafadhol. Tapi kenyamanan yang kami rasakan oleh Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali selama ini kami sudah mendapatkannya di Ya Latif Tour dan Sabah Tour. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan barakah, dan insya-Allah bisa mengontak istri kami di mana beliau selama ini mengkoordinir perjalanan bersama Abuya. Jadi dalam bimbingan Buya, barakat ke sana, tafadhol dikontak dengan Bunda atau Mama Aisyah di nomor kontak berikut ini. Barakallahu fikum. Kita berangkat ke sana karena apa? Karena ada panggilan. Kita berangkat di sana karena apa? Karena ada kewajiban, sebab kita mampu. Karena apa? Karena ada pahala yang menanti kita, dan itu tidak bisa didapatkan di bumi manapun, tidak bisa diganti di tempat manapun, hanya ada di 3 tempat ini. Wabil khusus Masjidil Aqsa, ada perkara-perkara besar yang tidak bisa ada di Masjid Nabawi di Madinah, tidak bisa ada di Masjidil Haram di Makkah, hanya ada di Masjidil Aqsa. InsyaAllah, saudaraku, Allah berikan kepada kita kesehatan, rezeki, dan kesempatan kita bisa bersilaturahmi kepada Rasulullah di Nabawi. Kita bisa datang ke masjidnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan masjidnya para umat sampai akhir zaman, yaitu Makkahul Mukarramah, dan puncaknya adalah pusat peradaban Islam akhir zaman, di mana disitulah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, Masjidil Aqsa di Palestina. Jazakallahu wa iyyakum, taqabbalallahu minna minkum, barakallahu fina wa fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.